Sepertinya buat belakang kurang semangat dijawab soalnya. Kita adakan jargon terlebih dahulu ya, biar makin semangat. Ibu ada jargon kalau ibu bilang kimia, kalian jawab kimia itu menyenangkan. Siap? Siap. Oke. Kimia itu menyenangkan. Oke, kurang kita semua. Kepada ketua kelas boleh ya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Yang tidak hadir ada 3 orang, Bu. Anissa, Aisyah, sama Siti. Kenapa ya? Sakit ini. Oh, semoga teman kalian lekas membaik ya anak semuanya. Baik, kita akan melanjutkan materi minggu lalu yaitu terkait asam basa. Pada materi hari ini kita akan mempelajari penerapan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu harap dalam materi hari ini kalian dapat aktif selama pembelajaran. Kalian juga mampu mengidentifikasi contoh reaksi asam basa dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menganalisis kasus-kasus yang terjadi atau berkaitan dengan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan, ada yang masih ingat untuk materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, silakan Monica. Minggu lalu kita bahas tentang konsep dasar reaksi asam basa. Oke, benar sekali. Terima kasih Monica. Ada yang bisa membantu Ibu juga untuk menjelaskan apa sih isi dari teori Arrhenius, Bronsted Lowry, Lewis yang mendefinisikan sebagai asam basa? Saya, Bu. Ya, silakan Luciana. Jadi, Bu, saya mau jelaskan terkait teori Arrhenius. Yang pertama, asam adalah zat yang melepaskan ion H+ dalam larutan air, sedangkan basa adalah zat yang melepaskan ion OH- dalam larutan air. Jadi teori ini terbatas dan hanya pada larutan yang berada di dalam air. Oke, terima kasih. Untuk Bronsted Lowry dan Lewis? Saya ingin menambahkan. Ya, silakan. Teori Bronsted Lowry, asam itu adalah donor proton atau yang melepaskan H+, sedangkan basa itu adalah asetor proton atau yang menerima H+. Kemudian cakupannya itu lebih luas dari Arrhenius karena tidak terbatas pada larutan air saja. Oke, terima kasih Mbak Dia. Untuk yang Lewis? Ya, silakan Andriana. Itu asam merupakan reseptor dari pasangan elektron, sedangkan basa merupakan donor pasangan elektron. Teori ini umumnya digunakan karena tidak melibatkan ion H+ sehingga fluid. Oke, terima kasih ke Luciana, Monica. Tadi ya dan Andriana telah menjawab untuk materi sebelumnya sangat lengkap. Berarti kalian sudah sangat paham ya tentang dasar teori asam basa itu seperti apa. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian simak terlebih dahulu ya. Sering kita jumpai senyawa yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari, seperti sabun mandi, obat mah, dan jus laktisa yang kalian minum. Lalu bagaimana ya cara menentukan tingkat keasaman dan kebasahan dari satu zat? Penasaran? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah pH. Oke, ada masalah gangguan ya anak-anak? Ditulis sebentar. Sering kita jumpai senyawa yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari, seperti sabun mandi, obat mah, dan jus laktisa yang kalian minum. Lalu bagaimana ya cara menentukan tingkat keasaman dan kebasahan dari satu zat? Penasaran? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah
Jadi, kekuatan asam basa suatu zat ditentukan dari nilai derajat keasamannya atau pH. Untuk zat yang bersifat asam, pH kurang dari 7. Lalu untuk zat yang bersifat basa, pH-nya lebih dari 7. Dan untuk zat netral, nilai pH-nya sama dengan 7. Yuk kita lihat jenis zat asam basa apa saja yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 1. Asam asetat. Sobat Excel, apa yang kalian pikirkan saat aku bilang bakso? Bakso memang nikmatnya tiada kata. Apalagi kalau kalian tambahkan kecap, saus sambal, dan sedikit cuka. Nah, tanpa sadar kalian menambahkan asam ke dalam mangkuk bakso kalian, yaitu cuka. Bentuk asam asetat yang umum adalah cuka. Tapi hati-hati loh, mengkonsumsi cuka berlebihan bisa berakibat buruk bagi kesehatan. 2. Asam karbonat. Oke, contoh selanjutnya yaitu asam karbonat. Senyawa ini dapat kalian temukan di minuman berkarbonasi. Asam karbonat inilah yang menyebabkan sensasi menyegarkan. Aku juga suka minum minuman ini. Tapi ingat ya, jangan konsumsi minuman berkarbonasi secara berlebihan. 3. Asam sitrat. Lanjut lagi yuk. Sobat Excel tahu nggak buah markisa? Buah markisa mengandung cukup banyak asam sitrat. Jadi jangan heran ya, buah ini mempunyai rasa asam. 4. Natrium hidroksida. Kita lanjut ke senyawa berikutnya yaitu NaOH atau natrium hidroksida. Nama lain dari senyawa ini adalah soda api yang merupakan bahan utama dalam pembuatan sabun mandi. Tidak hanya sabun, hampir semua produk pembersih mengandung NaOH. 5. Aluminium hidroksida. Oke, contoh yang terakhir adalah aluminium hidroksida yang dapat kalian temukan dalam obat nyeri lambung atau MA. Aluminium hidroksida mampu menetralkan asam lambung dan melindungi. Nah, dari video pendek tadi, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan Monica. Baik Bu, jadi dari video tadi itu dijelaskan kalau asam itu yang mempunyai pH di bawah 7, terus basa itu yang mempunyai pH di atas 7, dan netral itu yang pH-nya sama dengan 7. Nah, lalu untuk contoh-contoh yang sifatnya asam basa di kehidupan kita sehari-hari, tadi itu ada asam asetat yang kalau biasanya kita makan bakso itu pakai cuka, nah itu termasuk asam Bu, tapi tadi katanya nggak boleh dimakan banyak-banyak, bisa menyebabkan sakit di diri kita nanti. Terus juga selanjutnya itu ada asam karbonat yang biasanya di minuman bersoda, makanya rasanya itu segar. Terus setelah asam karbonat itu ada asam sitrat yang biasanya itu di minuman markisa, makanya rasanya itu asam. Nah, kalau untuk basa sendiri tadi ada NaOH atau biasanya itu soda api, itu bahan utama membuat sabun tadi dijelaskan. Terus juga ada ALOH2, itu biasanya obat ada di dalam obat ini peredam dari lambung karena sifatnya basa, jadi bisa menyebabkan asam lambung kita. Oke, terima kasih Monica. Jawabannya sangat lengkap sekali. Beri tepuk tangan untuk Monica. Oh iya, untuk ketua kelas mohon dicatat ya, siswa-siswa yang aktif dalam pembelajaran nanti akan dapat poin keaktifan dan penambahan nilai. Oke, anak-anak, kita masuk dalam materi di mana pada layar ditampilkan 3 gambar. Untuk gambar pertama itu mencuci tangan, gambar kedua sakit asam lambung, dan gambar ketiga adalah garam. Nah, ini sangat dekat ya dalam kehidupan sehari-hari. Dari anak-anak ada yang ingin memberikan tanggapan dari masing-masing gambar? Iya, silakan dia. Untuk gambar 1 itu ada gambar seseorang sedang mencuci tangan, di mana kalau kita mencuci tangan memakai sabun, kotoran atau minyaknya itu akan mudah hilang. Kemudian untuk gambar 2 itu ada orang yang sakit asam lambung, dan setahu saya kalau asam lambung itu kalau kita tidak makan atau belum makan ataupun kalau makan makanan pedas atau asam. Kemudian kalau gambar 3 itu ada garam yang biasanya kita gunakan sehari-hari, apalagi di dapur buat masak Bu, biar rasanya itu lebih enak. Oke, benar sekali. Terima kasih ya Fadia. Jadi benar untuk gambar 1 terkait mencuci tangan. Nah, fenomena ini sering kali ya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Tapi kira-kira kenapa ya ketika tangan kita kotor atau berminyak, seringkali kita mencucinya menggunakan sabun. Dan ketika kasus tersebut, sabun ini terasa licin di tangan. Kira-kira ada yang menjelaskan? Saya Bu, Ya, silakan Luciana. mungkin sabun terasa licin karena bersifat basah dalam larutan. Sabun juga memiliki ion hidroksida yang membuatnya terasa licin di kulit. Sifatnya basah. Sifat basah ini juga yang membantu mengangkat minyak dan kotoran dari tangan, sehingga sabun yang digunakan sebagai pembersih. Oke, ini juga bersangkutan yang berkaitan dengan video sebelumnya di mana kebanyakan natrium hidroksida itu sering sekali digunakan sebagai alat pembersih gitu. Nah, untuk gambar kedua sakit asam lambung tadi dikatakan oleh Fadia, ketika kita makan makanan asam atau makanan yang pedas itu sebagai pemicu asam lambung. Kira-kira kenapa ya dampaknya seperti itu? Ya, silakan Monika. Baik Bu, mungkin karena kan kalau kita makan yang pedas atau asam itu, kita kan di lambung itu ada asam juga ya Bu. Jadi kalau kita banyak makan yang pedas atau asam, jadi di lambung kita itu makin banyak cairan asam, sehingga lambungnya itu bisa rasanya jadi perih. Nah, nanti untuk meredakannya bisa minum obat mah itu Bu, yang tadi di video itu mengandung aluminium hidroksida. Nah, benar sekali Monica. Bersangkutan lagi dengan video sebelumnya, di mana terdapat obat mah yang mengandung aluminium hidroksida. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa aluminium hidroksida bisa meredakan atau menyembuhkan penyakit asam lambungnya? Kira-kira kenapa? Ya, silakan. Karena di dalam obat asam lambung sendiri terdapat aluminium hidroksida yang bersifat basah, sehingga dapat menyebabkan asam lambung dalam perut. Nah, terus saat aluminium hidroksida ini bereaksi dengan HCl akan terbentuk garam dan juga air, sehingga dapat meledakkan nyeri dan perih di perut. Oke, benar sekali Ana. Jadi dalam lambung itu kan sedang peningkatan asam klorida nih, dikarenakan sakit asam lambung. Nah, kalian meminum obat mah yang mengandung aluminium hidroksida, maka dalam proses tersebut akan terjadi suatu reaksi di mana asam kuat akan bereaksi dengan basa kuat akan menghasilkan garam bersifat netral dan juga air. Oke. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Dita. Ibu izin bertanya sama konfirmasi lagi. Tadi kan disebutkan itu akan membentuk garam. Nah, garam itu apakah sama dengan garam yang biasa kita pakai di dapur atau tidak ya? Nah, benar sekali. Apakah semua garam itu hanya garam yang digunakan untuk penyedap rasa atau bagaimana ya? Nah, anak apakah ada yang ingin bantu jawab terlebih dahulu? Saya Bu, Ya, silakan Bu Sina. kalau dari penjelasan yang saya simak tadi, garam itu sebutan dari produk antara reaksi asam dan basa Bu. Makanya tadi ketika NaCl direaksikan dengan aluminium hidroksida menghasilkan garam HalCl3, tentu saja garam tersebut berbeda dengan NaCl. Oke, bagus sekali, benar berbeda dengan natrium klorida. Apakah pertanyaan dari kita sudah terjawab? Oke, dari anak-anak yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo, silakan. Dari yang saya baca, garam dapur itu kan NaCl kan Bu? Ya. Sedangkan yang terbentuk dari reaksi antara NaOH dengan NaCl, di mana NaOH ini bersifat basah, sedangkan NaCl bersifat asam. Oke, berarti garam itu tergantung dari reaksi-reaksinya sendiri ya. Jadi tidak hanya ada garam natrium klorida saja ya, kita. Gitu. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu akan sedang membuat kerja peserta didik, di mana akan disajikan studi kasus. Tapi Ibu perlu untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Satu kelompoknya terdiri atas 3 siswa. Bagaimana untuk pembagian kelompoknya? Apakah sama Ibu atau sama kalian? Oke, untuk itu pembagian kelompoknya Ibu minta untuk Fadia, Luciana dan Dita untuk kelompok 1 dan Monica Andriana untuk kelompok 2. Tadi LKPD-nya sudah Ibu titipkan di kertas ya? Sudah ditemukan? Oke, silakan untuk membentuk duduk
untuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, baik anak-anak, boleh dibuka terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Di situ terdapat 2 studi kasus untuk penerapan asam basa dalam kehidupan sehari-hari, di mana kelompok 1 akan membahas tentang studi kasus 1, sedangkan kelompok 2 akan membahas tentang studi kasus 2. Nah, pekerjaan LKPD ini akan dilakukan selama 20 menit. Apakah cukup? Nanti di akhir akan ada presentasi sederhana dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk itu silakan untuk berdiskusi. Jika ada yang dibingungkan, silakan bertanya ya. Kalian bisa menggunakan internet ya, atau buka buku. Setiap pertanyaan yang saya sendiri dipresentasikan. Tidak dari hasil kesimpulan saya sendiri. Baik anak-anak, apakah sudah selesai untuk pengerjaan LKPD-nya? Sudah ya, dari hasil diskusinya apakah soal studi kasusnya susah? Oke, kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Nanti Ibu akan kirimkan link penilaian, di mana nanti kelompok 2 akan menilai kelompok 1 dan kelompok 1 akan menilai kelompok 2 saat melakukan presentasi atau saat nanti diskusi tanya jawab. Ibu kirimkan ya di WA group. Oke, sudah. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rita dan di sini saya selaku salah satu anggota di kelompok 1 yang akan mempresentasikan terkait topik pertama yang kami angkat, yaitu mengenai perubahan warna pada makanan dan lingkungan. Nah, fenomena yang ada itu di contohnya adalah teh yang berubah warna ketika ditambahkan dengan air lemon. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan hasil diskusi kami, yaitu saat air lemon ditambahkan ke dalam teh yang berwarna coklat pekat, warna larutan teh ini akan berubah menjadi coklat pudar ataupun kemerahan. Nah, perubahan warna ini menunjukkan bahwa air lemon ini bersifat asam karena mengandung asam sitrat yang mengakibatkan perubahan warna pada teh yang original, karena asam dari air lemon ini akan bereaksi dengan zat alami dalam teh. Nah, hal ini mirip seperti cara kerja indikator asam basa, di mana warna zat ini bisa berubah tergantung pada tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Oke,
Oke, bagus sekali untuk hasil diskusinya. Dari kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mengapa perubahan warna pada teks setelah ditemukan air lemon bisa berbeda-beda jika jenisnya berbeda-beda? Izin menjawab terkait dengan itu karena setiap jenis teh memiliki kandungan zat alami yang berbeda. Ada teh yang mengandung lebih banyak tanin atau antosanin sehingga reaksi dengan asam dari air lemon bisa menghasilkan warna yang lebih kuat atau lemah. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 1 untuk duduk kembali. Nah, selanjutnya boleh kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Disimak ya, anak. Ibu. Baik, teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait studi kasus di kelompok 2, di mana studi kasusnya itu tadi kenapa air jeruk itu bisa menghilangkan bau amis pada ikan gitu. Nah, jadi setelah tadi kami berdiskusi dan kami baca beberapa sumber, ternyata di air jeruk itu kan ada asam sitrat. Nah, terus asam sitrat ini sifatnya asam. Nah, terus di ikan itu ada senyawa namanya trimetilamina yang sifatnya itu basa. Nah, jadi kenapa bisa hilang itu baunya karena asam dari jeruk itu tadi bereaksi dengan basa yang ada di ikan gitu. Jadi bau amisnya itu bisa dinetralkan. Dari teman-teman ada pertanyaan? Bertanya sekaligus mengkonfirmasi. Tadi kan kalau di kasus kedua tuh dia menggunakan air jeruk ya untuk menghilangkan bau amis yang terdapat pada ikan. Nah, kenapa harus menggunakan air jeruk? Apakah bisa menggunakan bahan-bahan lain, misalkan apa gitu? Seperti penjelasan yang pada sebelumnya, di mana air jeruk ini digunakan karena mengandung asam sitrat yang fungsinya bisa menghilangkan bau amis dalam ikan. Selain air jeruk, bahan lain seperti cuka atau air asam jawa juga bisa dipakai. Jadi nggak harus pakai air jeruk. Sudah terjawab? Terjawab Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, hasil pembahasan kalian itu hampir sama ya. Jadi kalian benar sekali di larutan teh itu memiliki indikator atau zat alami yaitu antosianin atau tanin tadi. Nah, air lemon itu mengandung asam sitrat, makanya dia bersifat asam. Perubahan warna dari teh original menjadi teh lemon itu dikarenakan dari penambahan air lemon ke dalam teh original. Nah, dari rasanya pun akan berbeda kan antara teh original dengan teh lemon. Lebih asam yang mana? Teh lemon gitu. Nah, untuk yang topik 2, benar bau amis itu berasal dari senyawa trimetilamina yaitu TMA, dan air jeruk itu juga sama ternyata mengandung asam sitrat, makanya ia bersifat asam. Nah, ini akibat dari reaksi antara trimetilamina di mana dia adalah senyawa yang mudah menguap ketika direaksikan dengan asam yaitu H+, nah dia akan membentuk senyawa yang tidak mudah menguap sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan bau amis pada ikan itu menghilang atau mereda. Nah, anak-anak, kita sudah masuk ke dalam kuis nih. Ibu menyiapkan 4 soal. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1 poin ketika jawabannya benar. Nah, nanti sistemnya seperti biasa, siapa yang paling cepat dia akan pertama kali menjawab ya. Oke, siap-siap. Nah, teh yang diberi air lemon berubah warna karena air lemon bersifat basa. Benar atau salah? Karena air lemon tadi seperti penjelasan tadi kan bersifat asam karena mengandung asam sitrat. Oke. Salah. Untuk kelompok 1 poinnya 1. Oke, air jeruk dapat menghilangkan bau amis ikan karena bereaksi dengan senyawa basa yang menyebabkan
3. Juga dapat digunakan untuk membersihkan kerak kapur pada teko karena bersifat basah. Benar atau salah? Ya, silakan. Salah ibu, sekarang cuka itu seperti asam. Oke, jawabannya benar. Nah, ini soal selanjutnya ya. Ada buah yang masam seperti jeruk memiliki kandungan pH lebih dari 7. Benar atau salah? Silakan. Salah ibu. Karena kayaknya kalau asam kurang dari itu. Oke, ini karena poinnya kelompok 2 poin, kelompok 1 2 poin. Ibu tambah masalah lagi ya buat penentuan. Jadi fokus nih teman-teman, anak-anak. Deterjen memiliki pH rendah sehingga dapat digunakan untuk membersihkan pakaian dengan efektif. Benar atau salah? Ya, silakan Dika. Oke, jawabannya benar. Asam dapat menyebabkan gigi berlubang jika sering dikonsumsi tanpa menjaga kebersihan gigi. Benar atau salah? Silakan Monika. Oke, jawabannya benar. Reaksi antara asam kuat dan basa kuat dengan jumlah mol yang sama selalu menghasilkan larutan dengan pH netral. Benar atau salah? Silakan Monika. Benar. Benar jawabannya. Oke, lanjut. Jeruk nipis bisa digunakan untuk membersihkan noda pada pakaian karena sifatnya yang basah. Benar atau salah? Silakan Monika. Salah ibu. Oke, jawabannya salah. Nah, anak-anak, karena kuis tadi sudah dilakukan, Ibu minta untuk kalian mengisi refleksi pada materi hari ini. Silakan men-scan barcode yang sudah Ibu siapkan. Kalian jawab dengan jujur ya. Ibu beri waktu 1 menit. Baik, apakah sudah untuk mengisi refleksi pada hari ini? Sudah Bu. Oke. Nah, materi hari ini kita sudah berakhir. Nanti lagi bel untuk pergantian materi. Jadi anak-anak terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran. Untuk minggu depan kita akan melakukan atau belajar tentang materi larutan penyangga. Jadi dimohon untuk belajar terlebih dahulu ya. Nanti kita akan bahas di kelas. Oke, ketua kelas boleh memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran selesai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran hari ini tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam